Oke, buat kalian yang sedang telat bayar atau nggak mampu bayar di pinjol, itu dengerin baik-baik ya, karena ada info penting banget nih di bulan Juli nanti, ya. Di bulan ini, masih ingat ya, gue pernah bilang video-video yang sebelumnya, nanti tanggal 31 Juli 2025, semua data lu yang galbay dan telat bayar di pinjol, itu bakal dilaporin ke Slick OJK, alias dulu yang kita kenal by checking. Dan ini bukan cuma pinjol aja sih, sebenarnya cuma semua perbankan juga, tapi pinjol ini yang jadi sorotan. Kenapa bisa begini? Nah, berdasarkan usulan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau FPI, tujuannya jelas, biar data nasabah yang macet di pinjol legal tercatat semua di Slick. Oke, kita bicara dampak buruk dan dampak positifnya. Dampak buruknya, kalau nama lu udah masuk Slick, siap-siap aja. Ke depannya, lu bakal nggak bisa minjem lagi di perbankan manapun. Mau itu pinjol legal kayak apapun, leasing, paylater, bahkan bank konvensional, semua akan sulit banget. Sampai KPR pun bisa kena imbas. Oke, sisi positifnya, meskipun kedengaran serem, ada sisi positifnya juga. Yang pertama, membatasi keinginan berhutang. Ya, lu nggak perlu lagi berlomba-lomba mewujudkan keinginan lu pakai utang. Ya, jadi lu bisa bedain mana yang kebutuhan kayak makan, minum, kebutuhan keluarga, dan mana yang cuma keinginan, misalnya istri lu pengen iPhone, padahal duitnya nggak ada, terus maksain kredit pakai paylater, ya. Nah, dengan nama lu masuk Slick, ini bisa jadi rem otomatis buat lu biar nggak gampang utang-utang hal-hal konsumtif. Kalau belum mampu, ya jangan dipaksain. Usahain penuhi kebutuhan lu dulu, baru deh kalau ada sisa penuhi keinginan secara tunai aja. Terus yang kedua, positifnya, mengurangi pertengkaran rumah tangga. Nah, ini penting nih. Nah, ini yang sering banget kejadian. Utang itu enaknya cuma 3 bulan pertama, sisanya bikin pusing. Banyak pertengkaran rumah tangga yang pemicunya karena masalah finansial atau utang. Kalau udah nggak bisa minjam lagi, otomatis nggak ada lagi perlombaan mewujudkan keinginan. Pakai utang, pertengkaran karena utang bisa berkurang drastis akhirnya gitu. Banyak orang yang berhutang tapi suaminya nggak tahu, ya, ditagih DC ke rumah, akhirnya ujung-ujungnya jadi berantem. Nah, itulah banyak orang yang mengadu hal seperti itu kepada saya. Oke, yang ketiga, terhindar dari riba. Nah, buat lo yang selalu teriak-teriak soal riba, itu dosa dan gak baik, ini justru jadi kesempatan. Kalau nama lu udah masuk Slick karena macet di pinjol, kedepannya lu gak akan diberi utang lagi. Jadi otomatis lu akan terhindar dari riba. Per Juli nanti, tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara atau peer-to-peer lending atau pinjol untuk melaporkan data debiturnya ke Slick. Kenapa sih? Nah, tujuannya buat memperkuat manajemen risiko dan mencegah gagal bayar. Sekali lagi, gue pribadi sih setuju dan gue nungguin banget aturan ini berjalan. Nah, selama ini kan kita tahu pinjol itu seharusnya melihat Slick calon nasabah dulu sebelum mengasih pinjaman. Nah, ini juga nyambung sama POJK nomor 19 tahun 2023 yang bilang satu orang cuma boleh maksimal di 3 pinjaman legal aktif. Tapi kenyataan di lapangan gimana? Banyak banget yang galbay lebih dari 3 aplikasi. Padahal mereka mulai minjem setelah POJK ini berlaku di Januari 2024. Artinya OJK kayak nggak jalan gitu di lapangannya. Nah, dengan Slick ini harusnya pinjol nggak bisa lagi sembarangan ngasih pinjaman. Karena wajib punya kredit scoring yang berkaitan sama Slick dan Fintech Data Center. Jadi semua kredit lo bakal kebaca di sana. Setelah Juli nanti, nggak ada lagi cerita orang bisa minjem lebih dari 3 pinjol. Kalau lo udah punya 3 pinjol legal, terus coba-coba pinjam lagi ke aplikasi lain, misalnya ke Akulaku, Kredivo, Kredit Pinter yang udah ada, terus nyoba ke Rupiah Cepat atau ke mana gitu kan, dan ternyata cair, itu bukan salah lo. Ingat ya, itu bukan salah lo, itu salah penyelenggara pinjolnya. Kan OJK udah batasin biar nggak terjadi gagal bayar. Kalau misalnya 3, ya 3 aja, jangan sampai jadi 4, 5, 6, ya jangan. Kalau tetap dikasih, ya wajar. Orang nggak sanggup bayar dan gagal bayar, ya terus meningkat akhirnya. Nah, aturan Slick juga bisa mencegah pihak-pihak yang jahat memanfaatkan data-data orang lain untuk ngejebol pinjol. Nah, dengan Slick ini, ke depannya orang itu nggak akan lagi dirugikan karena ketidaktahuan mereka memberikan data. Kalau udah punya 3 pinjaman, ya selesaikan dulu itu. Kalau baru deh, kalau nanti udah lunas, ya bisa pinjam lagi. Nah, tujuan pelaporan Slick ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri pinjol, sekaligus membantu lembaga keuangan lain dalam menilai kelayakan calon debitur. Jadi, kalau lu udah minjem di pinjol, bank pun akan mikir 2 kali.
buat ngasih pinjaman karena ada keraguan soal kemampuan bayar. Begitu juga sebaliknya. Kalau udah ada pinjaman di bank, pinjol juga harus nilai dulu, jangan asal cairin demi utang. Nah, dasar hukum aturan ini ada di POJK nomor 11 tahun 2024. Manfaatnya apa? Yaitu diharapkan bisa mengurangi resiko gagal bayar, baik buat pemberi pinjaman atau lender atau maupun peminjamnya gitu, borrower, serta mendukung pembiayaan produktif buat masyarakat. Nah, OJK juga akan melakukan penegakan kepatuhan. Jadi, kalau nanti setelah Juli masih ada yang minjem lebih dari batas maksimal, OJK harus mengambil tindakan tegas buat masyarakat. Kalau ada kejadian kayak gitu, fokus aja bayar yang 3 aplikasi itu. Selebihnya, anggap aja bonus buat lo, karena kesalahan mereka yang nggak ngikutin aturan OJK. Maksudnya, kalau lo udah minjem 3, ternyata bisa cair 4, 5, ya udah, mau gimana? Aturan yang nggak dijalanin. Nah, dengan kewajiban ini, industri fintech lending diharapkan bisa berjalan lebih sehat dan stabil. Masyarakat juga diimbau buat lebih bijak dan mempertimbangkan kemampuan bayar sebelum meminjam. Kadang kan orang mikirnya mampu aja gitu pas duitnya belum di tangan. Giliran udah cair, baru dia sadar nggak mampu. Tapi kalau pinjol benar-benar berpatokan pada slik dan nguji kelayakan calon peminjam, gua rasa sih gagal bayar akan tipis ya. Dan ngasih pinjaman itu cuma nasabah yang berkualitas saja dan bertanggung jawab. Oke, terakhir kesimpulannya, teman-teman jangan ada lagi ya nanya ke gue, Bang, apakah nama saya sudah di blacklist atau masuk list? Ingat ya, 31 Juli dimulai. Data pinjol lu akan tercatat di sistem yang sama dengan perbankan dan semua lembaga keuangan yang lainnya. Artinya, risiko gagal bayar di pinjol sama akan kayak gagal bayar di bank. Kalau udah call 5 di pinjol, ya call 5. Mau gimana lagi? Nah, ini memungkinkan lembaga keuangan pun punya akses penuh ke riwayat pinjaman lo. Jadi penilaian kelayakan kredit jadi lebih akurat. Dan OJK juga minta pinjol buat memperkuat manajemen risiko, terutama dalam menilai kapasitas pembayaran. Nah, mereka juga dilarang ngasih pinjaman kalau lu udah punya pinjaman dari 3 platform, termasuk dari penyelenggaraan yang sama. Nah, langkah ini diambil buat neken resiko gagal bayar yang makin mengkhawatirkan. Nah, OJK berharap ekosistem pinjol bisa lebih sehat dan akuntabel, serta tetap meningkatkan pembayaran produktif. Ya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.